Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita akan meneruskan materi tahsin, ya, yang insya Allah kita kemarin sudah mempelajari beberapa pembahasan. Ya, di materi yang pertama kita membahas tentang mukaddimah, ya, pengantar tentang ilmu tajwid. Kemudian yang kedua kita membahas tentang makharijul huruf. Kemudian pertemuan yang ketiga kita masih di makharijul huruf. Kemudian pertemuan keempat kita membahas tentang sifatul huruf. Kemudian yang kelima kita membahas tentang hukum nun yang disukun dan juga tanwin. Dan insya Allah kita hari ini akan mempelajari tentang materi yang keenam, yaitu tentang hukum mim yang disukun, ya. Jadi kalau kemarin kita membahas hukum nun yang disukun dan tanwin, sekarang kita akan membahas mim yang disukun. Tapi kita hari ini kedatangan tamu istimewa yang ada di samping saya ini. Dia istri saya. Insya Allah dia akan menemani kita untuk belajar ilmu tajwid, yang nanti insya Allah beliau yang akan mempraktekkan untuk membaca di dalam kitab yang nanti akan kita bahas ini. Baik, kita langsung masuk ke materi yang ke-6 di dalam materi ilmu tajwid. Jadi hukum mim yang disukun di dalam ilmu tajwid itu ada tiga, ya, ada tiga hukum. Ketika ada mim yang disukun itu ada tiga hukum. Hukum yang pertama disebut dengan ikhfa syafawi. Kalau kita kemarin di dalam nun yang disukun ada hukum ikhfa yang hakiki, ya, atau biasanya cukup hanya disebut dengan ikhfa saja, ya, itu kalau nun yang disukun. Tetapi untuk yang mim yang disukun ini hukumnya adalah ikhfa syafawi namanya. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua ada yang disebut dengan idgham mithlain, ya, idgham mithlain. Sedangkan hukum yang ketiga adalah idhar syafawi. Bagaimana penjelasan tentang ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi ini hukum tajwid yang berlaku pada mim yang disukun kemudian bertemu dengan huruf ba. Jadi ketika ada mim yang disukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum tajwid berlaku yang disebut dengan ikhfa syafawi. Lalu bagaimana cara membaca ikhfa syafawi? Cara pengucapannya adalah mim tampak dibaca samar dan disertai dengan gunnah atau dengung. Nah, contohnya adalah kata tarmihim bihijaratin. Ada kata him, mim yang disukun bertemu dengan ba, bihijaratin. Maka cara membacanya adalah suara mim tersebut dibaca samar. Saya ulangi, suara mim tersebut dibaca samar. Bagaimana cara membaca samar suara mim? Cara membacanya adalah dengan tidak menutup rapat mulut kita. Ini caranya. Maka membacanya adalah
Tarmihim, tarmihim. Suaranya seperti itu. Jadi tidak dibaca dengan mulut yang tertutup. Tarmihim, tidak tertutup rapat, tetapi disertai dengan terbukanya mulut tetapi sedikit, dan itu menjadikan suara mim tidak dibaca jelas. Nah, makanya namanya ikhfa. Ikhfa itu artinya adalah samar. Suara mimnya harus samar. Nah, cara menyamarkan tadi dengan sedikit membuka. Nah, kadar membukanya itu hanya apa? Sebesar kertas saja. Jadi tidak terlalu lebar. Tidak boleh dibaca taumihil. Nah, ini terlalu lebar. Harus tipis. Taumihil bihijaratin. Ayo dibaca coba. Nggak usah, langsung aja. Tarmihim bihijaratin. Nah, ini terlalu tertutup. Kalau suaranya, kalau mulutnya terlalu tertutup, maka suara mimnya jelas. Tarmihim, ini suara mim. Tarmihim. Nah, mimnya ini dibikin samar. Makanya ikhfa namanya. Tarmihim, itu mim jelas. Kalau mim samar, tarmihim. Nah, suaranya agak agak mim tapi agak disamarkan dengan tidak menutup rapat mulut. Coba sekali lagi. Tarmihim bihijaratin. Ya. Contoh yang kedua, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayo. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Baik, jadi itu cara membaca ikhfa syafawi. Jadi membacanya tidak terlalu tertutup rapat mulut kita agar suara mimnya itu terdengar tidak jelas. Karena memang ikhfa itu secara bahasa adalah samar. Ya. Yang kedua adalah hukum idgham mithlain. Idgham mithlain ini adalah ketika ada mim yang disukun kemudian bertemu dengan huruf mim juga. Saya ulangi, idgham mithlain adalah ketika ada mim yang disukun kemudian bertemu dengan huruf mim juga. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membaca mim idgham mithlain adalah mim tersebut harus disertai dengan gunnah. Artinya seperti tadi ikhfa syafawi, ada suara ditahan. Ya, taumihim. Nah, ada suara itu suara gunnah namanya. Baik. Lalu bagaimana kalau mim bertemu dengan mim? Ada contohnya. Saya akan bacakan. Innaha alaihim muqsadah. Ayo coba. Innaha alaihim muqsadah. Jadi nggak boleh dibaca tergesa-gesa. Innaha alaihim muqsadah. Nggak boleh dibaca tergesa-gesa seperti itu. Harus ditahan, harus ada gunnahnya. Innaha alaihim muqsadah. Ya, cara membaca seperti itu. Nah, yang membedakan ikhfa syafawi dengan idgham mithlain ini adalah suara mimnya. Perhatikan kalau yang idgham mithlain suara mimnya jelas. Innaha alaihim muqsadah. Suaranya alaihim, suara mim benar. Tapi kalau ikhfa syafawi tidak suara mim. Suara mim yang samar. Wala ta'kulu amwalakum. Tidak amwalakum. Nah, berbeda. Baik.
Contoh yang kedua di idgham mithlain, fa idza qadaitum manasikakum. Ayo. Fa'idha qadaitum manasikakum. Baik. Itu ketika membaca idgham mithlain ya. Kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi adalah ketika mim yang disukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka dibaca idhar dan idharnya syafawi. Atau suara mimnya dibaca tanpa disertai dengan gunnah, tanpa disertai dengan dengung. Itu cara membacanya ya. Jadi pengucapannya harus mimnya tampak jelas tanpa gunnah. Contohnya halaman selanjutnya. Alam tara kaifa. Tidak boleh dibaca alam tara, tidak boleh ditahan, harus satu kali hentakan. Alam tara kaifa, alam tara kaifa. Coba. Alam tara kaifa An'amta alaihim. an'amta alaihim. Jadi nggak boleh dibaca an'amta. Suara mimnya harus dibaca jelas dan diizharkan tanpa digunakan. Alam nashrah. Alam nashrah Hum fiha. hum fiha. Ini beberapa contoh dalam idhar syafawi. Maka ketika ada mim yang disukun, hukumnya ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, mimnya dibaca samar beserta dengan dengung. Ada idgham mithlain, mim bertemu dengan mim, maka dibaca gunnah mimnya. Kemudian ada idhar syafawi, yaitu mimnya dibaca jelas dengan tanpa dibaca gunnah. Itu hukum tentang mim yang disukun. Sedangkan di bab selanjutnya ada bab tentang hukum mim dan nun yang bertasydid. Ini pembahasan kita yang kedua. Jadi pembahasan yang pertama tadi sudah selesai tentang hukum mim yang disukun. Sekarang tentang mim dan nun yang bertasydid. Perhatikan, setiap huruf mim dan nun yang bertasydid maka wajib digunnahkan dan dipanjangkan 2 rakaat. Mengenai ukuran lama gunnahnya, sebagian ulama qiraah menetapkannya dengan cara menutup jari lalu membukanya dengan gerakan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Wa amma, tidak boleh dibaca wa amma, nah, harus digunakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, ini contoh mim yang ditasydid. Halaman selanjutnya. Sedangkan contoh nun yang ditasydid ini pun nggak boleh dibaca terlalu cepat. Artinya dia harus ada gunnahnya, harus ada dengungnya. Ya. Di sini ada contoh di surat An-Nas. Saya akan membacakannya. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Baik, jadi kalau ada nun yang ditasydid pun membacanya seperti tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak boleh dibaca
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau ada mim yang ditasydid atau nun yang ditasydid, maka membacanya harus bersamaan dengan gunnah. Baik. Selanjutnya pembahasan kita yang ketiga dalam materi kali ini adalah tentang hukum alif lam atau hukum lam ta'rif. Baik, sebenarnya pembahasan lam ta'rif ini adalah pembahasan juga di dalam bahasa Arab ya. Artinya lam ta'rif itu adalah lam yang punya fungsi untuk memakrifatkan. Ya, makanya kalau kita nanti bertemu dengan huruf alif dan lam atau al, ini nanti ada dua hukum. Yang pertama ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah ya, atau kita menyebutnya hukumnya alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Ini dua hukum. Baik. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah yakni hukum lam harus dibaca idhar atau jelas. Kapan? Ketika bertemu dengan huruf-huruf sebagaimana berikut. Hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Saat alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini, maka membaca huruf lamnya harus jelas. Ya, itu disebut dengan al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Baik. Nah, huruf-huruf di al-qamariyah ini masuk dikumpulkan dalam kata ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi kalau ketemu dengan huruf-huruf ini, maka suara al-nya dibaca jelas. Kemudian yang kedua adalah alif lam asy-syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini adalah suara lam yang harus dibaca idgham atau masuk melebur kepada huruf setelahnya. Yaitu ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf berikut, huruf ta, tha, shad, ra, ta, dhad, dzal, nun, dal, sin, dha, za, shin, dan lam. Ya. Dan ini dikumpulkan dalam satu bait syair. Tibthumma sil rahman tafus difdha ni'am ta'su azannin zur syarifan lil karam. Ya, jadi kalau lam bertemu dengan huruf ta, tha, shad, dan seterusnya, maka membaca lamnya ini dibaca melebur dengan huruf setelahnya. Baik, kita akan praktek beberapa contoh. Yang pertama kita masuk di al-qamariyah terlebih dahulu. Al yang dibaca jelas. Baik. Contoh yang pertama, wal ula. Ayo. Wal ula. Al albab. Al albab. Al huda. Al huda. Al hudhuda. Al hudhuda. Nah, itu membaca lamnya jelas. Ya. Nah, kalau alif lam syamsiyah ini membacanya melebur. Contoh yang pertama, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ayo. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Lu'lu'il maknun. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Nah, di sini ada alif dan lam ya, bertemu dengan lam. Ka'amthalil lu. Nah, makanya lamnya masuk kepada huruf lam setelahnya. Ya.
Atau ini ada contoh fit taurati fit taurati ila tahlukati ila tahlukati wathamarati. wathamarati. Perhatikan di sini ketika ada lam bertemu dengan alif lam bertemu dengan ta, tidak dibaca fil taurati, tapi langsung masuk suara lamnya pada huruf ta. Fit taurati. Jadi lamnya seolah-olah tidak dibaca, tapi langsung masuk pada huruf ta. Sama juga ketika bertemu dengan tha, tidak dibaca wal samarati, tapi membacanya adalah wat samarati. Ini disebut dengan alif lam asyamsiyah. Intinya kalau alif lam qamariyah lamnya dibaca jelas tanpa memasukkan lam pada huruf setelahnya, makanya namanya al-qamariyah. Suara alnya dibaca jelas, al-qamariyah. Tapi kalau alif lam syamsiyah membacanya lamnya masuk pada huruf setelahnya, bukan al-syamsiyah tapi membacanya adalah asyamsiyah. Nah, ini beberapa hukum tajwid yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi ada 3 pembahasan. Tadi yang pertama adalah tentang hukum mim yang disukun. Di situ ada 3 hukum, ikhfa syafawi, kemudian idgham mitlain, kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Ikhfa syafawi ketika bertemu dengan mim mati bertemu dengan ba, idgham mitlain ketika mim mati bertemu dengan mim. Kemudian kalau idhar syafawi, mim mati bertemu selain mim dan juga ba. Kemudian kita juga sudah mempelajari hukum yang kedua adalah tentang gunnah, yaitu ketika ada nun yang disukun atau mim yang nun yang ditasydid atau mim yang ditasydid, kita tidak boleh membacanya secara cepat, tetapi harus ditahan sebagai bentuk gunnah. Ya, minimal 2 harokat. Ya, maksimalnya selama tidak berlebihan saja untuk menggunakan nun yang ditasydid atau mim yang ditasydid. Kemudian yang terakhir kita sudah mempelajari tentang al-qamariyah dan juga alif lam syamsiyah, di mana ada huruf lam yang dibaca jelas, ya. Al-qamariyah ada alif lam yang lamnya dibaca masuk kepada huruf setelahnya, asyamsiyah tidak dibaca al-syamsiyah. Baik, mungkin itulah pertemuan kita yang ke-6 ini. Semoga bisa difahami, ya. Insyaallah kita bertemu pada episode selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.